Halo Sobat Bujangs, balik lagi di Kongko Bujangs. Tema kita hari ini adalah peran keluarga dalam proses pemulihan orang dengan skizofrenia. Oh ya, buat Sobat Bujang jangan lupa di subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen juga dan tonton sampai habis. Oke, Sobat Bujang, nih para bujang sekarang mau memberikan sharing-sharingnya tentang apa sih dukungan keluarga terhadap proses pemulihan bagi orang dengan skizofrenia gitu. Seperti apa sih teman ini para bujang? Oke, gue dulu ya. Iya. Gue sih ya paling dominan, paling inti sih yang paling ini ya mama gue ada pasti. Karena emang di dalam keluarga gue ya emang cuman emak gue doang gitu, warga dalam kartu keluarga gitu. Ya makanya dukungan yang keluarga terhadap pemulihan gue emak gue. Jadi misalkan Patrick cuci piring, Patrick berkegiatan apa kek gitu, Patrick kalau mau sembuh mau pulih, Patrick gimana caranya, ya mau disuapin mulu jadi bisa sendiri gitu. Jadi emak gue memang ada lembut, ada tegas gitu kan. Jadi gue sadar, oh jadi gini ya cara caregiver yang benar untuk pemulihan ODS. Dan juga caregiver ini juga harus mau belajar terus tentang kesehatan mental gitu. Jadi up to date lah bisa dibilang gitu. Ya kalau Bujang santuy Ntar gimana? dulu, ini perlu dijelaskan kembali Silakan. ini penjelasannya tentang pada proses pemulihan bagi orang dengan skizofrenia yang sudah berobat ya, jadi sudah melakukan pengobatan gitu. Jadi bagaimana itu peran keluarga dalam mendampingi gitu. Oke, Bujang santuy. Kalau gue sih pertama dukungan keluarga terhadap pemulihan ODS ya yang dibilang orang pinter itu suruh ke rumah sakit. Gue didampingin sama bapak gue ke rumah sakit gitu. Habis itu disuntik dikasih obat racikan, terus habis itu dianterin berapa hari gitu kan. Besok suruh berangkat sendiri berobatnya. Udah kayak gitu sih kalau gue. Ini aku Bujang Mehong ya. Jadi kalau misalkan keluarga aku kan 10 bersaudara tuh. Aku sendiri, aku anak bungsu dari 10 bersaudara. Jadi kalau misalkan dukungan keluarga sangat mempengaruhi dalam proses pemulihan gitu. Seperti misalkan tiap weekend ponakan datang, kakak datang, itu udah seneng banget itu bisa main sama mereka gitu. Terus kalau misalkan aku lagi nggak bisa tidur, nyokap minum obat belum gitu. Kalau misalkan enggak, kadang-kadang bisa baru bisa tidur gitu. Iya, jadi super banget gitu, nggak harus material lah dalam keluarga, nggak harus material dukungannya gitu. Biarpun moral, material semuanya dukung gitu. Jadi kalau misalkan di rumah tuh kalau weekend kakak datang apa datang gitu kan seneng gitu. Pas saudara yang jauh datang ke rumah gitu, ada yang nemenin ngobrol, seneng gitu. Bujang Mehong anak sultan. Ayo Bujang Kribo. Silakan. Kalau dukungan keluarga pada saat pemulihan gue sih banyak, macem-macem lah. Kayak misalnya ngingetin, walaupun sebenarnya jujur aja keluarga gue masih awam soal gangguan kejiwaan, karena di keluarga gue kalau dilihat-lihat sih jarang yang mengalami, paling adalah beberapa paling stres ringan aja. Ya gitu, paling dianterin, didampingin awal-awal ke konsul, 3-4 kali baru dia sendiri konsul gitu, didampingin. Kadang-kadang
ngingetin udah minum obat belum. Apalagi kalau gue sempet dulu tuh beberapa 3 bulanan atau 4 bulan gak minum obat, terus gue kambuh, akhirnya dirawat dari nol lagi tuh. Maksudnya dirawat dari nol tuh, dirawat inap lagi di rumah sakit, akhirnya minum obat lagi dari awal. Sampai sekarang sih alhamdulillah puji Tuhan gue stabil, udah hampir 10 tahun lah. Lama juga ya. Yang nggak stabilnya 2 tahun. Jadi 12 tahun. 12 tahun. Tahun. Dari 2008 gue. Hujan klimis. Kalau setelah berobat sih ya yang paling berperan memang dalam ini almarhum bokap ya, boleh dibilang sih ya beliau lah yang selalu istilahnya ada gitu. Maksudnya dari mulai pertama kali dia beli buku-buku tuh, beli buku-buku gangguan jiwa. Bokap gua kan emang demen baca buku dan orangnya demen belajar. Dia ke Gramedia beli buku-buku itulah, buku-buku tentang skizofrenia gitulah. Terus juga ikut pertemuan di KPSI, ngobrol sama lu pada juga pernah kan? Iya. Terus juga ya curhat juga, tukar pikiran sama Mas Bagus gitu kan. Ya bokap gue sih boleh dibilang sama bokap gue ya emang luar biasa sih. Tapi nyokap gue juga luar biasa juga Berperan. Iya, walaupun ya dengan namanya ibu gimana sih ya gitu Iya, kan. iya. Jadi obat gue juga dulu disiapin gitu, dan dia pasti memastikan gue nggak telat ambil obatnya gitu. Sebenarnya sih sampai sekarang masih kayak begitu, tapi bukannya karena gue kagak mandiri. Pernah dalam satu masa adek gue komplain sama nyokap gue, udah biarin aja dia yang ngurus sendiri obatnya. Tapi tetap sih diawasi nyokap, walaupun yang bukain dari apa namanya Tempat Cangkangnya, cangkang. terus gue masukin ke tempat obat sih gue sendiri gitu. Cuman ya akhirnya kita semua sadar lah ya biarlah, jadi ya bokap peranannya gini, nyokap peranannya itu, ya udah biarin aja, yang penting kan Balance. gitu. Masing-masing punya peranan. Iya, iya. Yang penting obatnya diminum lah gitu Iya. kan. Terus ya adik gue juga, pertama adik gue yang si di bawah gue nih, waktu gue lagi masa-masanya lagi gaduh gelisah gitu kan, kadang gak bisa tidur, ngobrol sama dia ambil 2 pagi jam 3 pagi. Waduh. Padahal dia baru punya anak kecil loh, umurnya baru 3 tahun waktu itu, sambil ini anaknya juga. Ya luar biasa sih, ya gue bersyukur juga sih keluarga gue kompak gitu loh, maksud gue mereka andil ya, iya, ambil andil. masing-masing punya peran lah gitu. Iya. Bahkan sampai keponakan gue juga punya peran, jadi buat lucu-lucuan, hiburan gitu ya, puji Tuhan lah, sih bersyukur sih gitu. Kalau gua sebenarnya gua mau cerita gimana ya, apa maksudnya? Bisa dibilang gua sebenarnya anak broken home juga gitu. Broken home-nya itu gua konflik sama bokap gua gitu. Gua konflik terus sama bokap gua sampai berantem gitu. Cuman yang gua rasa semenjak gua kena skizofrenia itu semua berubah. Yang tadinya keluarga gua bisa dibilang hampir berantakan lah gitu, nggak ada yang apa namanya Nggak akur gitu. Pas gua kena skizofrenia itu, jadi keluarga gua jadi bersatu gitu, jadi semuanya ngurus gua gitu. Ada hikmahnya juga berarti. Iya, ada hikmahnya gitu. Yang bokap gua tadinya keras banget gitu, pas gua kena skizofrenia langsung melembut gitu. Seperti itu gitu. Iya, gue nyokap gue juga, gue terharu banget waktu gue dirawat di rawat inap lah ya. Hampir setiap hari, pokoknya kalau nggak hujan mereka pasti datang. Cuma 1 hari satu itu hujan, memang deras banget nggak datang. Dua-dua naik bajai, pulang naik mikrolet, udah lumayan deg-degan. Iya. Maksudnya yang rumah gue gitu, bawain makanan, bawain minuman. Nih Bujang Mehong juga pernah nih. Iya, kesian juga sama nyokap. Aku dirawat tiap hari datang. Mana di Jakarta Pusat, dekat di ujung sana lagi, dekat apa di Penegoro sana. Jadi harus jalan kaki dari Salemba ke di Penegoro. Kan kesian udah tua gitu ya. Datang tiap hari waktu aku dirawat gitu. Iya. Emang sih penting banget ya Keluarga. sangat penting lah. Terus sampai hari ini aja gue
jujur aja gue pasti ngomong begini kalau masalah keluarga ya. Yang bikin gue bahasa kasarannya masih hidup sampai saat ini ya nyokap gue gitu. Kadang gue kepikiran pengen bunuh diri apa, itu kadang bener-bener pengen gue lakuin gitu. Cuman gue inget aja kalau gue sampai bunuh diri ntar nyokap gue gimana gitu. Pasti sedih banget kan gitu kan. Atau ntar gue malah nyusahin nyokap kayak gitu, seperti itu gitu. Ya walaupun awal-awalnya juga sih keluarga gue juga overprotective juga sih. Maksud gue terutama ya almarhum bokap juga gitu. Dia kayaknya gue mesti tetap kayak anak kecil gitu, mesti ngikutin Kemauannya dia gitu. Sebelum ketemu KPSI sih maksud gue gitu. Cuman setelah ketemu KPSI ya kayaknya bokap ada pencerahan lah gitu paling enggak. Dan sama kayak Bujang Kupa juga sekarang kan bokap udah nggak ada dan peran caregiver itu kan nyokap. Iya. Jadi kayak misalnya gue pulang dari KPSI ya gue ngobrol, makan malam bareng, terus ngobrol, ngomongin waktu, baru dah biasanya kan jam 8 dia udah tidur, nah setelah itu baru gue me time buat gue. Ya seneng aja sih, maksudnya nyokap gue juga dengan caranya dia sendiri, dengan keibuannya yang beda banget sama bokap kan kalau gue cerita pasti selalu ujung-ujungnya ya maksudnya mau diskusi, tapi ujung-ujungnya jadi nasehatin juga, gitu. Ya wajar lah ya mungkin ya. Tapi kalau nyokap gue cuma dengerin aja ya udah gitu kan, kayak gitu ya. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai XXL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.